Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya anak-anakku semua. Untuk teman-teman yang lain, sambil berjalan, sambil kita menunggu nanti yang masuk biar masuk, yang memang tidak masuk ya udahlah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya pimpin berdoa ya. Marilah kita berdoa. Semoga dalam pembelajaran nanti kita diberikan kelancaran, diberikan manfaat, diberikan kemudahan dalam pembelajaran. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya saya mau menanyakan bagaimana kabar kalian? Halo. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Kita sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Bapak Ibu di rumah sehat juga ya? Keluarga di rumah ya? Ya, Pak, sehat. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita nanti akan mempelajari mengenai materinya mengenai daya tahan. Terus terutama yang kita bahas nanti adalah unsur daya, materinya kebugaran, yang fokusnya nanti adalah unsur dari salah satu unsur kebugaran tersebut, yaitu daya tahan jantung, paru, dan peredaran darah. Perlu kalian ketahui sebelumnya bahwasanya unsur kebugaran jasmani itu ada, kalau dikategorikan ada dua. Yang pertama ada unsur yang berkaitan dengan kesehatan, yang kedua ada unsur yang berkaitan dengan keterampilan gerak. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah menganalisis latihan pengukuran komponen kebugaran jasmani untuk unsur daya tahan menggunakan instrumen terstandar, yang instrumennya nanti berupa tes kesegaran jasmani Indonesia. Saya ambil salah satu tesnya, ada lari 1.200 meter untuk putra dan 1.000 meter untuk putri. Kemudian mempraktikkan latihan pengukuran komponen kebugaran jasmani untuk unsur daya tahan, sama ya, yang berupa lari TKJI 1.200 meter putra dan 1.000 meter untuk putri. Serta nanti akan ada penugasan membuat video dokumentasi praktik pelaksanaannya. Oke, Vera, pernah nggak kamu merasa mudah lelah ketika beraktivitas? Mungkin aktivitas baru jalan sebentar sudah lelah, lemes. Pernah? Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah. Tri Hasna. Halo Tri. Iya, Pak. Pernah mudah lelah ya? Pernah? Iya. Kenapa itu kira-kira? Lah, saya lanjutkan dulu. Terus nafas kita terengah-engah saat beraktivitas ya. Baru berjalan sebentar, baru lari sebentar, ngos-ngosan hahaha gitu ya. Terus kemudian detak jantung dan denyut nadi cepat atau frekuensinya itu berdetak cepat. Sama ketika kalian bertemu dengan mantan yang masih ada rasa gitu ya. Tidak punya mantan, Pak. Tidak punya mantan. Masalah ini terjadi ketika kita sebagai makhluk hidup itu unsur kebugaran jasmani pada komponen daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah itu tidak baik. Ini indikasi ya, tapi nanti untuk mengetahui saya benar-benar tidak baik atau saya kondisinya baik itu nanti melalui tes. Nah, salah satu tesnya nanti saya ambil dari tes TKJI yang berupa lari nanti 1.000 meter dan 1.200 meter untuk putra. Saya lanjutkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Belum. Bagaimana efektif dan efisiennya jantung kita memompa darah? Bagaimana pernafasan kita sekali nafas itu memang yang diambil itu benar-benar oksigennya berapa itu nanti akan ada hitungannya. Kira-kira siapa yang bersedia menjawab apa fungsi jantung? Memompa darah. Matul, memompa darah. Tepat ya. Fungsinya jantung adalah untuk memompa darah.
Sekarang pertanyaannya berlanjut. Kenapa darah dipompa? Apa nih? Ngalir, Pak. Biar mengalir. Oke, saya lanjutkan pertanyaannya. Darah dipompa agar mengalir ke seluruh tubuh. Kenapa darah harus dialirkan? Kita Yogi. Kenapa darah harus dialirkan? Karena kalau tidak mengalir ke seluruh tubuh kan Ya. nanti organnya yang satu tuh tidak ada darahnya, Pak. Berarti organ atau jaringan tubuh kita membutuhkan darah. Iya, Ita. Iya, ya betul. Iya, betul. Saya kira pertanyaannya tambah lagi. Ganti orang. Sukma, Sukmarum, halo. Iya, Pak. Kenapa kok organ kita butuh darah? Apa sih fungsi darah itu? Ada pendapat lain selain jawabannya Sukma? Siti Zubaidah. Iya, Pak. Kenapa organ kita membutuhkan darah? Apa sih janjane fungsinya darah itu? Saya lanjutkan dulu sebelum kita bahas fungsi darah. Ada paru-paru juga. Punya organ namanya paru-paru ya. Punya. Fungsinya apa? Ayo. Mengatur sistem pernafasan, Pak. Pengatur sistem pernafasan. Untuk fasilitas nanti kalian membutuhkan sebuah lintasan. Untuk alatnya nanti kalian membutuhkan smartphone. Pada punya smartphone semua ya? Ya, Pak. Fungsi smartphone nanti sebagai pencatat, sebagai stopwatch, sebagai pengukur denyut nadi juga bisa nanti. Juga sebagai fasilitas atau sarana menentukan lintasan. Sebuah lintasan yang ditempuh nanti kalian mencari atau menentukan lintasannya menggunakan Google Maps. Tahu Google Map? Tahu, Tahu, Pak. Pak. Oh ya, kalau mencari rumahnya mantanmu itu biasanya pakai Google Map lah. Kalau kalian menentukan lokasi atau mencari jarak itu tahu nggak bagaimana caranya? Tahu, Pak. Tahu ya, kan ada titik start, ada titik finish gitu ya, ada ya di Google Map ya. Nah, Ya, itu Pak. nanti silahkan dipilih lintasan yang di dekat rumahmu aja. Setelah menentukan lintasan, lah untuk kalian nanti lintasannya jaraknya 1000 meter ya, atau 1 kilo ya, 1000 meter. Jadi kamu tentukan titik startnya di mana, kemudian finishnya di mana, dikira-kira 1000. Ini nanti ada di Google Map itu nanti ada keterangannya berapa jaraknya. Terus berpakaian olahraga, sopan, bersepatu. Nah, sebelum pelaksanaan, setelah berpakaian olahraga siap gitu ya, silakan hitung denyut nadi. Itu dihitung 1 menit dapat berapa kali denyutan. Udah, Pak. Ya, Udah, berarti Pak. sinyalmu kurang kuat. Di sini di apa namanya? Saya dekatkan. Di bawah pergelangan tangan ini ya, biasanya itu ada denyut nadi, ini terasa sekali. Kanan kiri ada semua. Kemudian di leher, bawah sini. Terus di ketiak. Nek mambu ya nggak usah di ketiak ya. Di leher atau di tangan aja. Sampai di sini paham? Halo. Paham, Pak. Paham ya. Setelah dapat denyutan nadi tadi, hasilnya dicatat di smartphone juga. Untuk pelaksanaannya, nanti start atau lari dimulai dari titik yang telah ditentukan di Google Map tadi. Kemudian mulai lari bersamaan dengan dimulainya stopwatch. Jadi kamu nanti menghitung durasi kamu lari dari start sampai finish itu dapat berapa menit. Makanya disiapkan stopwatch di HP, kemudian kamu lari sambil pencet. Kemudian berlari sesuai lintasan yang telah ditentukan. Jangan sampai tersesat ya kalau lari ya. Larinya tadi tujuannya ke sawah malah masuk ke pasar ya. Itu tersesat itu. Kemudian berhenti pada titik finish yang telah ditentukan bersamaan dengan memencet atau
menonaktifkan stopwatch. Terus didapat waktunya, dicatat. Setelah dicatat, hitung lagi denyut nadi selama 1 menit. Seperti tadi pas di awal sebelum melakukan kegiatan. Dihitung, setelah dihitung, catat juga. Jadi denyut nadi sebelum melakukan, denyut nadi setelah melakukan, waktu atau durasi tempuh yang kalian gunakan dalam melakukan aktivitas lari 1000 meter tadi. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Alhamdulillah. Jawab, Pak. Menjawab, oke. Login, ya mudah dengan cara pakai Google. Kalau kalian sudah login Google di HP kalian, tinggal klik Google kita masuk. Terus tinggal pilih kelas 11. Terus tinggal pilih bagian atau section pada kebugaran jasmani. Ini sudah saya posting, ada bahan ajar. Bahan ajar ini berupa materi. Nah, ini ada langkah-langkah kegiatannya. Cara menguploadnya, kemudian penilaian saya nanti juga di sana ada, silakan dibaca ya. Jadi nanti kamu bisa punya gambaran saya nanti yang dinilai apa itu nanti sudah saya sertakan di sana. Ada pertanyaan? Pak, Silahkan Nunung. Pak, saya mau tanya. Ya, Setelah lari kan nanti denyut nadinya kan dihitung sih. Nah, itu yang bagus itu cepat atau lambat, Pak? ya, bagus ya pertanyaannya ya. Oke, saya simpulkan kegiatan kita pada siang hari ini. Tadi kita sudah mempelajari mengenai konsep kebugaran jasmani pada unsur daya tahan. Sudah mempelajari manfaatnya apa, pengaruhnya apa dalam tubuh kita. Kemudian kita juga mempelajari tadi sudah berkaitan dengan pengukurannya bagaimana, kemudian analisisnya bagaimana sudah kita pelajari, kita pahami bersama. Kemudian nanti tinggal pelaksanaannya, prakteknya ya. Kalian mandiri berarti nanti ya. Tetap semangat, pantang menyerah, terus jaga kesehatan ya. Sebelum kita mengakhiri, Iya, Pak. silakan dipimpin berdoa. Nunung wes ngomong terus mau. Diperlihatkanlah wajah cantikmu biar saya lihat. Nah, ngono ketok ayu ngono kok. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri meet pada hari ini, semoga bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih Nunung ya. Sampai ketemu di web meeting berikutnya. Nanti kalau ada web meeting saya kabari ya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh meninggalkan.